Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, apakah sama pahala membaca Quran dengan membaca tafsir? Atau lebih afdal membaca Quran? Mohon penjelasannya. Saat kita mau belajar, itu biasanya kita membuat target. Kita ini targetnya apa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, ada 3. 1, boleh jadi Anda hanya qiraah. Qiraah itu melancarkan bacaan. Bagi Anda yang bacaannya terbata-bata, belum lancar, maka mulailah dari qiraah. Kata Nabi, Al-mahiruna bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajran. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, dia belajar terus, belajar, maka baginya 2 pahala. Orang yang belajar Quran, dia terbata-bata, tapi dia berjuang, baginya 2 pahala. Ya, itu namanya qiraah. Nah, orang yang ada di tahap qiraah ini, gak usah terlalu bikin target yang muluk-muluk, one day one juz, gak akan terkejar. Bahkan Anda jadi putus asa nanti. Ya, sehari 1 ayat, sehari 1 lembar. Pokoknya, lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan. Ini qiraah. Yang kedua, tilawah. Kalau tilawah itu Anda baca dan sudah benar bacaannya, nah ini yang suka disebut dengan tadarus. Ya, di bulan Ramadan ini disebut dengan tadarus. Anda mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus saja begitu. Dan bagus kalau kita punya target ya. Ramadan ini, bagi Anda yang bacaannya sudah lancar, Ramadan ini targetnya mau berapa juz? 2 juz, 5 juz, 10 juz, supaya enak, ada target begitu. Itu namanya tilawah atau tadarus. Baca ayat per ayat begitu ya. Halaman ini halaman 10, nanti besoknya halaman 11, halaman 12 terus begitu. Nah, itu namanya tilawah. Yang ketiga, tadabur. Kalau tadabur itu Anda membaca, lalu Anda berusaha memahami maknanya. Ini yang di dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Quran, tidak mau memahami isi Quran? Jadi ada kalimat bertanya, mengapa mereka tidak mau mentadaburi Quran? Jadi memang Quran itu harus diusahakan, difahami. Karena Quran itu, kalau Anda lihat di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ dikatakan wa bayyinatin minal huda, kitab suci pencerahan. Nah, kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, tidak membaca terjemahan dan tafsirnya, bagaimana dia akan memberikan pencerahan begitu. Nah, jadi sebenarnya bagus kalau kita membaca Quran dengan memahami maknanya. Itu namanya tadabur. Pertanyaannya tadi, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang paling bisa kita kerjakan. Yang paling bagus, yang paling bisa kita kerjakan. Anda bisanya qiraah, cuma baca beberapa ayat per hari dengan terbata-bata. Kalau itu kemampuan Anda segitu, itu yang paling bagus. Kalau bagi yang sudah lancar, ya, Anda bikin target sehari setengah juz, sehari 1/4 juz, sehari sejuz, itulah yang terbagus. Karena memang Anda sudah di tahap itu. Ada lagi orang yang dia tidak begitu mengutamakan bacaan, tapi dia mengutamakan pemaknaan. Ya tentu saja, ini juga termasuk yang bagus. Makanya, mana yang paling bagus? Yang paling sesuai dengan minat, kecenderungan, dan kesukaan Anda. Ada orang yang dia lebih suka baca 1 ayat, dia berlama-lama dengan ayat itu. Lihat terjemahnya, lihat tafsirnya. Dan para sahabat itu ternyata tipe orang yang senang berlama-lama memahami makna dan mengamalkan. Kata sahabat, saya kalau baca Quran tidak pernah lebih dari 10 ayat. Saya tidak akan lewati 10 ayat itu kecuali saya berusaha memahaminya dan saya berusaha mengamalkannya. Jadi sahabat mengatakan, aku ini gak akan melewati 10 ayat sebelum aku mengerti apa artinya. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya minat. Jadi yang paling bagus bukan yang target 30 juz,
Yang paling bagus bukan yang paling paham. Yang paling bagus bukan yang belum lancar. Yang paling memungkinkan untuk dirinya. Garis bawahi. Yang paling memungkinkan untuk dirinya. Kemungkinan saya dan Anda berbeda. Mungkin saya masih di qiraah, Anda sudah tilawah sehingga one day one juz. Tapi mungkin teman kita ini, yang satu lagi, dia mah nggak mikirin 10 ayat, 20 ayat per hari. Seberapa ayat yang bisa dia pahami. Jadi catat, semua orang punya selera, semua orang punya kecenderungan. Silahkan lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, sesuai dengan kesempatan kita. Prinsipnya apa? I'malu ala ma tutiqun. Lakukan semampu kamu. Atau di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan beban manusia di luar kemampuannya. Baginya pahala kebaikan kalau dia berbuat kebaikan. Baginya sanksi kalau dia berbuat keburukan. Jadi silahkan, semua orang oleh Allah akan diberi balasan tanpa dikurangi balasannya, tanpa dizolimi. Lihat juga surat Ali Imran 195. Innila udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu prinsip yang bisa kita pegang. Amalkan sesuai yang paling kita bisa, paling memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab.